Masya Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan kembali mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan kajian kita ini senantiasa mendatangkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang berikutnya yaitu ayat yang keempat dari surat Al-Baqarah. Tapi sebelumnya kita review lagi, yaitu ayat yang sudah kita kaji sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Al-ayatul mutasyabihat wal ma'nahu Allahu a'lamu bimuraddihi bidzalik. Bahwa Allah yang mengetahui daripada semua apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat tersebut. Zalika, yang demikian itu, al-kitabu, yaitu kitab Al-Quran yang dimaksud. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kita sudah sampaikan apa yang dimaksud sebenarnya dengan hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua yaitu mendirikan salat. Mendirikan salat artinya yaitu senantiasa mendatangi azan atau salat dengan berjamaah. Orang yang sholat sendiri-sendiri atau sholat dengan kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, maka dia bukan berarti mendirikan sholat, tetapi dia hanya mengerjakan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ciri-ciri yang berikutnya yaitu orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya. Dan dari apa saja rezeki yang aku berikan kepada mereka, firman Allah, maka mereka menginfakkannya. Realisasi daripada ucapan syukur, atau dalam bahasa Indonesia ucapan terima kasih. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, hum yunfiqun, mereka menginfakkannya. Artinya apa yang kita terima sebagiannya harus kita kasih. Itulah yang disebut dengan terima kasih atau bersyukur. Jadi orang yang hanya mengucapkan terima kasih tapi tidak pernah menginfakkan sebagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada mereka, maka itu mereka tidak tahu hakikat daripada syukur atau terima kasih. Jadi menginfakkan harta, pasangan ayatnya yaitu wa yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah wa yutuz zakah, aqimus shalah wa yutuz zakah, terus seperti itu. Karena ini memang sudah pasangannya dan menjadi bukti ketakwaan seseorang. Apabila orang rajin sholat tetapi dia pelit, maka ini menjadi makanan setan. Begitu juga sebaliknya, orang yang rajin memberi, bersedekah, menolong orang, tetapi dia nggak sholat, maka ini juga jadi makanan syaitan. Karena apa? Kedua-duanya, antara mendirikan sholat dan menunaikan infak, itu merupakan dua pasangan yang harus ada sebagai bukti ketakwaan seseorang. Lalu apa saja rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita? Rezeki itu bukan hanya berbentuk finansial, bukan hanya berbentuk makanan, bukan hanya berbentuk pakaian saja. Termasuk juga waktu yang Allah berikan kepada kita, itu rezeki. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, itu rezeki. Prestasi yang Allah berikan kepada kita, itu rezeki. Sahabat yang datang ke rumah kita, itu rezeki. Tamu kita, itu rezeki. Anak-anak kita, rezeki. Semuanya itu adalah bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Intinya adalah nikmat hidup ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita akan membagi rezeki tersebut? Waktu hidup kita ini kita infakkan dengan mendirikan sholat. Setiap 5 waktu, hanya 10 menit saja kita diminta infak waktu kita untuk menunaikan sholat. Lebih lama lebih baik. Jasad kita ini ada infaknya. Infak jasad atau infak badan. Bagaimana kita gunakan jasad kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat untuk agama. Sabda Nabi SAW, adu azkati abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikan infak badanmu dengan engkau mengucapkan la ilaha illallah mudawaman, dengan terus menerus. Au bidduha, atau dengan sholat duha. 360 ruas tulang yang harus kita infakkan. Tapi tidak mungkin kita akan mencopot satu persatu tulang persendian kita, atau kita tidak mungkin memotong tangan, atau menyedekahkan telinga, biji mata, dan lain sebagainya. Maka kita tunaikan dengan kita menunaikan
berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, bertasbih, termasuk juga sholat duha, mudawaman. Setiap selesai sholat kita membaca subhanallah 33 kali. Maka bacalah dengan khusyuk, dengan pelan, tutup dengan la ilaha illallah. Itu sudah termasuk daripada infak jasad kita ini. Dan termasuk juga daripada bagian-bagian infak-infak yang lain. Kalau kita betul-betul ingin merealisasikan infak badan kita ini, maka tunaikan dengan cara mengukur tinggi badan, berat badan, dan umur kita berapa. Misalnya tinggi badan kita 150, infaknya 150 kilo berbentuk bahan makanan pokok. Berat badan kita berapa, misalnya 50, berarti ditambah dengan tinggi badan sudah 200 kilo bahan makanan pokok. Kemudian umur kita misalnya 50, maka menjadi 250 kilo sekali dalam seumur kita. Loh, kok ada 250 kilo? Apakah bisa? Bisa saja. Anda mau 250 gram dalam bentuk bahan makanan pokok, bisa. Tinggi badan misalnya 150, berat badan 50, umur 50, itu totalnya menjadi 250 kilo. Ada kilonya. Bisa saja Anda merubahnya menjadi yang lebih ringan, menjadi 250 gram misalnya. Tapi apakah mungkin Anda akan menginfakkan bahan makanan pokok dengan berat hanya 250 gram? Mungkin hanya 3 butir biji beras saja yang bisa kita infakkan. Jadi ini bukan hadis, tetapi syarah daripada hadis itu untuk meringankan kita. Dan itu menjadi solusi untuk semua permasalahan. Sakit, lakukan infak badan. Ada hajat yang tertunda, lakukan infak badan. Semua hajat-hajat kita itu akan disampaikan, akan ditunaikan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang yang meyakini tentang dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Qur'an. Ciri-ciri orang yang yakin kepada kitab Al-Qur'an, dia membuka, membaca, mempelajari dan mengajak orang untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan beriman juga kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Harus kita imani, harus kita yakini, karena sesungguhnya Al-Quran itu datang untuk merevisi kitab-kitab terdahulu, bukan merubah, tetapi untuk merevisi daripada isi kitab-kitab terdahulu. Nah, kalau kita tidak yakin dengan kitab-kitab terdahulu, maka kita tidak termasuk daripada orang yang bertakwa. Tentunya kitab-kitab yang aslinya, bukan tulisan tangan manusia. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan yang kelima ciri-ciri orang bertakwa itu, mereka adalah orang-orang yang yakin dengan adanya hari akhir, yaitu hari kiamat, hari hisab, kemudian di mana manusia nanti akan digiring ke padang mahsyar sampai dibukanya pintu neraka dan pintu surga, dan semuanya perjalanan akhirat itu adalah abadan selama-lamanya. Maka jika sempurna keyakinan kita dengan 5 tanda-tanda ketakwaan tadi itu, maka itulah orang yang disebut ulaika ala hudam min rabbih. Mereka itulah orang yang berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu sangat penting. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di dalam surat Al-Fatihah, tidak akan sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa yang menganjurkan, yang mewajibkan kita untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Dan ciri-ciri atau orang yang dikatakan orang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ciri-ciri ayat dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita bahas tadi. Wa ulaika humul muflihun. Dan sungguhnya orang yang mendapatkan hidayah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi berusaha, berdoa, mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sunnah, bukan hanya sekedar anjuran, tetapi wajib kita minta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kebingungan hidup di dunia.
hatinya tidak tenang, rezekinya tidak berkah, umurnya tidak berkah. Apa yang dikerjakan banyak yang sia-sia dan mubazir, sehingga mereka hidup dalam keadaan kesusahan. Sudah susah di dunia, susah di akhirat. Senang di dunia, tapi dia akan susah di akhirat. Walaupun harta berlimpah, semua keadaan tercukupi, fasilitas semua ada, tapi batinnya tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena jauh dari hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.